Sejarah adalah cerita panjang yang dijalin oleh berbagai benang merah dari masa lalu. Namun terkadang, cerita-cerita tersebut dapat terkabur oleh sudut pandang dan interpretasi yang berbeda. Tradisi lisan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan budaya dari masa lalu. Makam Dewi Roro Nawangsi, lokasinya berada di area Makam Umum Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Meskipun lokasi situs sudah menjadi makam umum dan makam keramat, namun di situs ini terlihat jejak peninggalan era masa klasik yang jumlahnya cukup banyak yang tersebar di sekitar makam keramat. Jejak peninggalan masa klasik di situs ini berupa komponen penyusun bangunan kuno, yaitu bata kuno dengan ukuran panjang 34 cm, lebar 24 cm, dengan ketebalan 8 cm. Temuan lainnya merupakan temuan berbahan batu andesit, yaitu balok batu andesit, batu komponen sisi genta, batu dumpal, batu berilif, batu kemuncak, antefiks dan antefiks sudut. Batu-batu tersebut digunakan untuk pembatas makam, nisan makam, dan jirat makam. Dari data temuan tersebut jelas jauh, sebelum adanya makam umum dan makam keramat, pernah berdiri bangunan kuno yang diperkirakan adalah candi, berasal dari abad ke-8 Masehi, peninggalan kerajaan Mataram kuno atau Medang. Untuk corak keagamaan belum bisa dipastikan karena belum diketemukannya data pendukung. Misal untuk candi bercorak Hindu adanya Lingga Yoni, Arca Siwa, Wisnu, Brahma, Ganesha, Agastya, Durga atau penggalan cerita pada relief dinding candi yang diambil dari kitab suci agama Hindu. Sedangkan pada candi Buddha yaitu stupa, arca-arca Buddha dan penggalan relief cerita pada dinding candi, biasanya dipahatkan relief cerita yang diambil dari kitab suci agama Buddha. Ribuan candi yang ditemukan kembali merupakan salah satu bukti kuat bahwa nenek moyang kita adalah orang-orang yang mempunyai peradaban tinggi dan religius. Hal ini dapat dilihat bagaimana mereka bisa membangun candi-candi megah dan monumental yang diadaptasikan dengan budaya setempat. Jadi candi-candi yang ada di Indonesia tidak mutlak sama persis mengambil bentuk candi yang ada di India, di mana budaya candi itu berasal. Seperti candi-candi di Jawa Timur yang dibangun bukan hanya sebagai tempat pemujaan dewa, tetapi juga sebagai tempat pendarmaan seorang raja. Bangunan candi terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kaki, badan, dan atap, di mana ketiganya merupakan simbol alam semesta.
Candi biasanya didirikan di dataran tinggi. Hal ini terkait dengan kepercayaan nenek moyang bahwa tempat yang tinggi adalah tempat yang suci, tempat bersemayamnya roh leluhur. Bangunan candi juga harus mengandung unsur air, karena air berfungsi untuk pembersihan sebelum melakukan ritual pemujaan. Makam Dewi Roro Nawangsih berada di dalam sebuah bangunan tertutup, juga berdampingan dengan makam lain, yaitu makam Eyang Dewi Larasati, makam Ki Ageng Derpoyuto. Saya juga belum menemukan referensi tentang kedua tokoh tersebut. Makam tersebut juga terdapat bata kuno dan batu candi sebagai penyusunnya. Menurut beberapa cerita yang berkembang di masyarakat, Dewi Roro Nawangsih adalah keturunan dari Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan, yang dipercaya sebagai leluhur dinasti Mataram menurut babat Tanah Jawi. Dalam versi standar legenda Jaka Tarub sebagaimana tertera pada babat Tanah Jawi, dikisahkan bahwa Jaka Tarub adalah seorang pemuda gagah yang memiliki kesaktian. Ia sering keluar masuk hutan untuk berburu di kawasan Gunung Keramat. Di gunung itu terdapat sebuah telaga. Tanpa sengaja ia melihat dan kemudian mengamati 7 bidadari sedang mandi di telaga tersebut. Karena terpikat, Jaka Tarub mengambil selendang yang tengah disampirkan milik salah seorang bidadari. Ketika para bidadari selesai mandi, mereka berdandan dan siap kembali ke kahyangan. Salah seorang bidadari, karena tidak menemukan selendangnya, tidak mampu kembali dan akhirnya ditinggal pergi oleh kawan-kawannya karena hari sudah beranjak senja. Jaka Tarub lalu muncul dan berpura-pura menolong. Bidadari yang bernama Nawang Wulan itu bersedia ikut pulang ke rumah Jaka Tarub karena hari sudah senja. Singkat cerita, keduanya lalu menikah. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putri yang dinamai Nawangsih. Sebelum menikah, Nawang Wulan mengingatkan pada Jaka Tarub agar jangan pernah menanyakan rahasia kebiasaan dirinya kelak setelah menjadi istri. Rahasia Nawang Wulan adalah ia selalu menanak nasi menggunakan hanya sebutir beras dalam penanak nasi tetapi menghasilkan nasi yang banyak. Jaka Tarub yang penasaran tidak menanyakan kepada Nawang Wulan, tetapi langsung membuka tutup penanak nasi. Akibat tindakan ini, kesaktian Nawang Wulan hilang. Sejak itu, ia menanak nasi seperti wanita pada umumnya. Akibat hal ini, persediaan gabah di lumbung menjadi cepat habis. Ketika persediaan gabah tinggal sedikit, Nawang Wulan menemukan selendangnya yang ternyata disembunyikan suaminya di dalam lumbung. Nawang Wulan marah saat mengetahui kalau suaminya yang telah mencuri benda tersebut. Ia mengancam meninggalkan Jaka Tarub. Jaka Tarub memohon istrinya untuk tidak kembali ke kahyangan. Namun, tekad Nawang Wulan sudah bulat. Hanya saja, pada waktu-waktu tertentu ia rela datang ke Marcapada untuk menyusui bayi Nawangsih.
Jaka Tarub kemudian menjadi pemuka desa bergelar Ki Ageng Tarub dan bersahabat dengan Brawijaya, Raja Majapahit. Pada suatu hari Brawijaya mengirimkan keris pusaka Kiai Mahesanular supaya dirawat oleh Ki Ageng Tarub. Utusan Brawijaya yang menyampaikan keris tersebut bernama Ki Buyut Masahar dan Bondan Kejawan, anak angkatnya. Setelah Jaka Tarub meninggal dunia, Lembu Peteng alias Bondan Kejawan menggantikannya sebagai Ki Ageng Tarub yang baru. Nawangsi sendiri melahirkan seorang putra yang setelah dewasa bernama Ki Getas Pandawa. Ki Ageng Getas Pandawa kemudian memiliki putra bergelar Ki Ageng Sela, yang merupakan kakek buyut Panembahan Senapati, pendiri Kesultanan Mataram. Babat Tanah Jawi adalah naskah sejarah Kesultanan Mataram. Pemberitaan tentang Panembahan Senapati dan para penggantinya memang mendekati fakta sejarah. Akan tetapi kisah-kisah sebelum Panembahan Senapati cenderung bersifat khayal, terutama seputar kerajaan Majapahit. Ada yang berpendapat Kesultanan Mataram didirikan oleh keluarga petani, bukan keluarga bangsawan. Oleh karena itu, demi mendapat legitimasi dan pengakuan dari rakyat Jawa, diciptakanlah tokoh-tokoh mitos yang serba istimewa sebagai leluhur Raja-Raja Mataram. Dalam hal ini, tokoh Nawangsih yang dinikahi Bondan Kejawan disebut sebagai wanita istimewa. Nawangsih merupakan anak campuran antara manusia dan bidadari. Kisah ini mengingatkan pada tokoh Ken Arok dalam Pararaton. Pihak Majapahit juga ingin menunjukkan bahwa leluhur mereka, yaitu Ken Arok, adalah manusia istimewa setengah dewa. Di luar bangunan tempat makam Dewi Roro Nawangsih, juga terdapat makam kuno lainnya. Makam-makam tersebut tersusun dari batu yang merupakan bagian jirat dan nisan makam aslinya. Namun ada juga yang tersusun dari batu candi dan bata kuno. Kesimpulannya, situs makam Dewi Roro Nawangsih dan peninggalan lainnya merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.